SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia, dari SMK untuk Indonesia maju. Sahabat SMK masih mengulik ya tentang Permendikbud nomor, bukan Permendikbud tapi keputusan Mendikbudristek ya, nomor 56/M/2022 ya. Sekarang sampai pada kita coba mencermati tentang perangkat ajar ya. Perangkat ajar yang sebelumnya tadi tentang diktum, kemudian tentang spektrum, struktur, kemudian tentang pembelajaran dan asesmen sampai pada pelaporan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekarang kita akan coba untuk mencermati, mendalami tentang perangkat ajar. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Ada dua. Yang pertama adalah mencapai profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, ada elemen, ada sub-elemen. Dan berikutnya adalah mencapai capaian pembelajaran yang merupakan mandat yang harus dilakukan oleh pendidik. Perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, kemudian modul ajar, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh-contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber. Ingat, sahabat SMK perlu kritis terhadap sumber-sumber yang ada, yang kalau itu bersumber dari publik tentunya harus hati-hati ya, tetapi kalau itu dari pemerintah tentunya sudah legal itu ya untuk bisa dipakai. Kemudian perangkat ajar dapat langsung digunakan pendidik untuk mengajar ataupun sebagai referensi atau inspirasi dalam merancang pembelajaran. Contoh perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah sebagai berikut. Yang pertama tentang modul P5 ya, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Modul P5 merupakan dokumen yang berisi tujuan, kemudian langkah media pembelajaran dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul proyek yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Jadi sahabat SMK bisa membuat satu bentuk ya yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian pemerintah menyediakan contoh-contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Jadi untuk inspirasi satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul proyek sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi dan atau menggunakan model proyek yang disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh karena itu pendidik yang menggunakan modul proyek yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun model proyek ya. Ini terkait dengan perangkat ajar. Kemudian dilanjutkan dengan modul ajar. Jadi modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran ya, atau ATP. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan.
Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi dan atau menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh karena itu, pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar. Kemudian ketentuan yang lebih lanjut mengenai alur dan tujuan pembelajaran serta pengembangan modul ajar diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen dan perbukuan. Ya, ini tentang modul ajar. Kemudian tentang buku teks. Buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama merupakan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dalam konteks pembelajaran, buku teks utama terdiri dari buku siswa dan buku panduan guru. Buku siswa merupakan buku pegangan bagi peserta didik, sedangkan buku panduan guru merupakan panduan atau acuan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku siswa tersebut. Berdasarkan kebutuhan dan karakteristik mata pelajaran, beberapa mata pelajaran hanya terdapat buku panduan guru, antara lain pendidikan Pancasila pada SD, MI, seni dan prakarya dan PJOK. Ya. Kemudian seterusnya, sahabat SMK, ini tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 dan sebagainya. Ini ya, masih buku teks ya. Oke, kita akan coba masuk pada, ya cukup di sini dulu ya. Kita akan cukup di sini dulu, yaitu tentang perangkat ajar ya. Kita sudah sampai pada perangkat ajar. Semoga bermanfaat. Salam hebat, tetap semangat dari SMK untuk Indonesia Maju.